Kali ini Betik akan menceritakan kisah tentang Nabi Yahya alaihi salam. Teman-teman penasaran nggak dengan kisahnya? Yuk kita dengarkan bersama. Kelahiran Nabi Yahya alaihi salam sangat ditunggu-tunggu oleh ayahnya, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam dan ibunya Isya. Kelahirannya merupakan mukjizat dari doa suci ayahnya, karena Nabi Yahya alaihi salam lahir di saat ayahnya sudah lanjut usia dan ibunya dalam keadaan tidak subur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan berita akan lahirnya Nabi Yahya alaihi salam dalam surat Maryam ayat 7. Nama Yahya pun nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama Yahya belum pernah diberikan kepada manusia lain. Sejak kecil Nabi Yahya alaihi salam sudah dikaruniai ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mengemban tugas dakwah dan melanjutkan perjuangan ayahnya saat ia dewasa nanti, maka dari itu Nabi Yahya sudah mempelajari kitab Taurat sejak masih anak-anak. Nabi Yahya kecil juga berbakti kepada orang tuanya. Akhlak dan sifatnya pun terpuji. Beliau pun sangat menyayangi binatang dan suka memberi makan dan minum kepada binatang yang ditemuinya. Saat dewasa, Nabi Yahya alaihi salam diangkat menjadi nabi dan diutus untuk berdakwah pada Bani Israel ke Palestina, karena beliau sangat pintar dan gigih berdakwah. Banyak kaum Bani Israel yang mulai tertarik dengan ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 5 pesan untuk disampaikan kepada Bani Israel, lalu beliau mengumpulkan mereka semua di Masjidil Aqsa dan menyampaikan pesan tersebut yang isinya perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya, sholat, sedekah, puasa, dan banyak berzikir. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Yahya alaihi salam ditugaskan untuk memberitahu bahwa keputusan Raja Herodes untuk menikahi keponakannya Herodia itu melanggar ajaran syariat Taurat. Namun raja tersebut malah marah dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam. Saat Nabi Yahya alaihi salam sedang sholat, tiba-tiba ada yang menyakiti beliau. Nabi Yahya alaihi salam pun wafat dengan luka di kepalanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab bagi Raja Herodes beserta keluarganya dengan mengubah tubuh mereka sehingga tidak lagi berwujud manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan keselamatan untuk Nabi Yahya alaihi salam pada 3 fase kehidupan tersulit yang dilewati oleh setiap manusia, yaitu pertama pada saat lahir, saat perpindahan dari alam rohim ke alam dunia. Kedua, pada saat meninggal dunia, saat perpindahan alam dunia ke alam kubur. Ketiga, pada saat dibangkitkan dari alam kubur, saat perpindahan dari alam kubur ke alam akhirat. Meninggalnya Nabi Yahya alaihi salam tidak hanya membuat kaumnya bersedih, namun hewan dan tumbuhan juga ikut berduka. Mereka ikut menangisi kepergian Nabi Yahya alaihi salam.
ayah Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi salam pun tak luput dari kejaran pasukan Raja Herodes. Saat itu Allah membuat sebuah pohon terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria alaihi salam bersembunyi di dalam pohon besar itu. Namun iblis yang jahat memberitahu tempat persembunyian Nabi Zakaria alaihi salam kepada pasukan Raja Herodes. Dan akhirnya pohon tersebut ditebang dan Nabi Zakaria alaihi salam pun meninggal bersama dengan tumbangnya pohon itu. Nah, begitulah kisah dari Nabi Yahya alaihi salam. Kisah ini aku dapat dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul for Kids, karya Ernie Fitrini dari Pelangi Mizan, dan My First Islamic Encyclopedia, The Great Prophet Nabi Yahya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Becik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.